Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah pada kelas M. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi debt investment pada chapter 17. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dimulai dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Sarin Eka Aprinia dengan NPM akhir 023 dan teman saya Talita Anindya dengan NPM akhir 030, Siti Bunga Anjung dengan NPM akhir 166, Jose Sitompul dengan NPM akhir 280. Baik, yang pertama akan saya bahas di sini adalah mengenai debt investment atau investasi hutang. Perusahaan mengukur investasi hutang pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar. Yang pertama pada biaya perolehan. Investasi hutang yang memenuhi dua kriteria, yakni perusahaan berencana untuk memilikinya dan memperoleh arus kas kontraktual, maka diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi adalah biaya awal jumlah investasi hutang, dikurangi pembayaran kembali, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif, dan dikurangi pengurangan yang tidak dapat ditagikan. Yang kedua, diukur pada nilai wajar. Investasi hutang yang tidak memenuhi salah satu atau kedua kriteria tersebut dapat diukur dan dilaporkan pada nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah di mana suatu aset dapat dipertukarkan antara pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan luas dalam suatu transaksi wajar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai equity investment atau investasi modal. Investasi modal umumnya dicatat dan dilaporkan sebesar nilai wajar. Investasi ekuitas ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak ada jadwal pembayaran rumah dan pokok yang tetap. Oleh karenanya, melaporkan investasi ekuitas pada nilai wajar dianggap lebih relevan dibanding dengan biaya perolehan. Untuk klasifikasinya sendiri yakni sebagai berikut. Untuk investasi utang ini ada dua. Yang pertama, memenuhi modal bisnis, yakni disimpan untuk ditagih dan pengujian arus kas kontraktual, maka diukur menggunakan biaya yang diamortisasi. Sementara untuk investasi hutang yang tidak memenuhi uji modal bisnis, yakni perdagangan atau mungkin disimpan untuk ditagih dan dijual, maka akan diukur sesuai dengan nilai wajarnya. Kemudian untuk investasi modal yang tidak memenuhi arus kas kontraktual juga akan diukur sesuai dengan nilai wajarnya. Selanjutnya ada klasifikasi dari investasi hutang. Yang pertama dimiliki untuk ditagih, yakni investasi yang dimiliki dengan tujuan memegang aset untuk mengumpulkan arus kas kontraktual. Itu persyaratan kontraktual aset keuangan menimbulkan jumlah tertentu tanggal arus kas yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan juga bunga atas jumlah pokok yang terhutang. Kemudian yang kedua ada dimiliki untuk dikoleksi dan dijual, yakni investasi yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Persyaratan kontraktual aset keuangan pada tanggal tertentu menimbulkan arus kas yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan juga bunga atas jumlah pokok yang terhutang. Kemudian yang ketiga untuk perdagangan, yakni semua investasi hutang yang tidak dimiliki untuk ditagih atau dimiliki untuk dikoleksi dan dijual. Investasi ini dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka pendek. Kemudian melanjutkan dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, held for collection atau HFC itu merupakan investasi yang dimiliki untuk memegang aset. Jadi emang dari awal niatnya itu untuk membeli obligasi dan dimiliki hingga akhir jatuh tempo. Nah, held for collection ini pengukurannya itu menggunakan amortized cost. Kemudian apabila perusahaan menggunakan amortized cost ini, jika ada unrealized gains or losses atau keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, maka itu tidak akan diakui karena memang dari awal kan niatnya itu obligasinya untuk dipegang sendiri, tidak untuk dijual. Jadi kemungkinan besar arus kas yang diperoleh termasuk imbalan yang diperoleh perusahaan adalah berasal dari bunga dan dari pengembalian pokok hutang saja. Nah, di sini ada contoh ya. Jadi diasumsikan Robinson membeli obligasi Evermaster senilai 100.000 dengan bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2022 dengan harga diskon dan membayar 92
278. Jadi karena kan harga yang dibayar itu 92.278 itu lebih rendah, jadi dari harga nominalnya 100.000. Nah, jadi itu bisa dibilang harga diskon. Kemudian obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027. Jadi itu 5 tahun ya, dari 2022 ke 2027 itu kan 5 tahun berarti. Dengan imbal hasil 10%. Nah, imbal hasil 10% ini itu imbal hasil real, sedangkan yang 8% itu tadi yang tercatat dalam lembar obligasi. Nah, bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Jadi, imbal hasil tadi itu akan dibayar per 6 bulan, karena 1 Juli dan 1 Januari. Kemudian, Robinson itu akan mencatat investasi tersebut sebagai berikut. Jadi pada tanggal 1 Januari 2022 akan mendebitkan debt investment sesuai dengan yang dibayarkan tadi 92.278 dan mengkredit cash 92.278 juga. Kemudian nah, untuk mempermudah pencatatan-pencatatan kita pada saat tanggal jatuh tempo, bunga, dan sebagainya, maka dibuatlah tabel seperti yang ada di bawah kanan ini. Nah, di situ ada tabel-tabel ya. Di situ date ini yang paling kiri sendiri itu adalah tanggal jatuh tempo. Kemudian yang cash received ini adalah kas yang diterima. Nilainya itu 8% dari nilai nominal. Berarti kan 8.000. Tetapi karena dibayarkannya setahun 2 kali, yaitu pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari, maka dibagi menjadi 2, jadi 4.000. Kemudian interest revenue ini menggunakan bunga real yang diberikan oleh perusahaan, yaitu 10%. Nah, jadi cash received ini kan dari tadi itu 100.000 dikali dengan 8%, kemudian dikali dengan 6/12. Kemudian yang interest revenue itu dari 92.278 itu kemudian dikali dengan 10% dan dikali dengan 6/12 juga. Nah, bound discount-nya itu juga dari bound discount ini selisih antara cash received dan interest revenue. Jadi selisihnya itu ditaruh di bound discount amortization. Nah, kemudian yang carrying amount of bonds itu 92 tadi, 92.278 itu ditambah dengan bond discount amortization. Nah, jadi pada kemudian Robinson records the receipt of the first semi-annual interest payment on July 1, 2022. Jadi Robinson mencatat penerimaan imbal hasil bunga semesteran yang pertama pada 1 Juli 2022. Jadi mencatat uang tunai yang diterima dari imbalan atau bunga itu 4.000. Kemudian interest revenue yang harus diakui adalah 4.614 ya, bisa dilihat dari tabel itu pada Juli 2022 ya. Kemudian selisih antara interest receivable dan interest revenue itu ditaruh di debt investment sebesar 614. Kemudian
Robinson itu menggunakan tahun kalender sebagai tahun buku, maka dia akan mengakui akrual imbal hasil atau bunga dan mengamortisasi diskon pada tanggal 31 Desember 2022. Jadi pencatatannya sebagai berikut. Interest receivable sebesar 4.000. Kenapa kok interest receivable? Karena karena pada tanggal 31 Desember itu kan belum diterima uang tunai. Diterimanya kapan? Tanggal 1 Januari 2023. Kemudian interest revenue-nya 4.614. Kemudian selisih dari interest receivable dan interest revenue ini ditaruh di debt investment sebesar 645, sebesar selisihnya. Lalu laporan keuangan Robinson per 31 Desember itu akan terlihat seperti kolom yang ada di bawah itu, yang di bawah sendiri. Nah, di bawah kiri, Statement of Financial Position atau neraca atau laporan posisi keuangan. Yang terlihat long term investment, di sana ada debt investment yaitu sebesar nilai tercatat atau carrying amount yaitu 93.537. Kemudian ada current assets dalam bentuk interest receivable sebesar 4.000. Sedangkan di income statement-nya akan ada interest revenue sebesar 9.259 yang berasal dari interest revenue yang pertama yaitu 4.614 ditambah dengan interest revenue yang kedua yaitu 4.645. Lalu asumsikan apabila investasi Robinson tersebut diakhiri pada tanggal 1 November 2024 dengan harga kurs 99.3/4 ditambah bunga akrual, maka Robinson akan mencatat amortisasi diskonnya sebagai berikut. Jadi pada tanggal Desember 31 2024 akan mencatat debt investment sebesar 522. Jadi 1 November ini kan berada di antara tanggal bunga ya. Bisa dilihat di slide sebelumnya, bond diskon amortisasinya itu yang tanggal 1 Juli 2025 itu 783 ya kan. Nah, 783 ini dikali dengan 4/6. Jadi 522, kemudian mengkredit interest revenue-nya 522. Lalu penghitungan keuntungan pada penjualan obligasi itu bisa dilihat di situ. Selling price of bonds atau exclusive of accurate interest itu 99.750. Kemudian amortized cost-nya 1 Juli 2024 itu 96.71. Kemudian ditambah diskon amortized for the period July 1, 2024 to November 1, 2024 itu 522. Nah, itu ditambah kemudian hasilnya 96.193. Nah, dari 99.750 ke 96.193 ini kan ada selisihnya. Nah, selisihnya itu gain on sale of bonds. Gain atau keuntungan. Jadi kenapa? Karena nilai jualnya itu lebih tinggi dari nilai buku atau nilai tercatat. Itu maka diakui sebagai keuntungan atau gain. Jadi 3.557 itu selisihnya 99750 sama 96193 itu dicatat sebagai gain. Kemudian ada pencatatannya di situ. Jadi yang cash itu sebesar 102.417.
itu dari 99.750 ditambah dengan 2.667. Lalu interest revenue-nya itu sebesar 2.667 itu dari 4.000 dikali dengan 4/6. Kemudian debt investment-nya 96.903. Kemudian gain on sale of investment-nya 3.557. Kemudian debt investment held for collection and selling atau HFCS atau investasi utang yang dimiliki untuk dijual. Jadi pada dasarnya selama periode pelaporan, akuntansi untuk investasi utang yang dimiliki untuk dijual itu sama dengan akuntansi pada investasi utang dimiliki atau held for collection. Dengan demikian, transaksi investasi utang yang dimiliki untuk dijual juga dicatat pada biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Namun, pada setiap tanggal pelaporan, entitas melakukan penyesuaian amortized cost menjadi fair value, dan setiap unrealized holding gain or loss yang terjadi itu dilaporkan sebagai bagian dari other comprehensive income dan bukan sebagai bagian dari profit and loss statement. Perkenalkan, nama saya Joseph Stompul. Di sini saya akan membahas single sekuritas atau efek tunggal. Bagian ini akan mengilustrasikan kepada kita mengenai penyajian laporan keuangan dari investasi sekuritas tunggal dan menjelaskan bagaimana sekuritas tersebut diklasifikasikan, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan menurut standar akuntansi. Selanjutnya, classification of securities atau klasifikasi efek. Nah, di sini untuk mengklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada perdagangan surat berharga, yang kedua ada sekuritas yang tersedia untuk dijual, dan yang ketiga ada sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, setiap klasifikasi ini mempengaruhi pengukuran dan pelaporan dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan melihat example single security investment atau contoh dari investasi sekuritas tunggal. Contohnya yaitu sebuah perusahaan membeli obligasi senilai $100.000 sebagai investasi. Nah, jika diklasifikasikan sebagai perdagangan, dilaporkan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam laba bersih. Selanjutnya, jika diklasifikasikan sebagai AFS, dilaporkan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dalam OC. Nah, yang terakhir, jika diklasifikasikan sebagai HTM, maka dilaporkan pada biaya diamortisasi. Nah, selanjutnya di sini ada journal entries atau entry journal. Contohnya itu saat pembelian investasi pada obligasi $100.000 dan cashnya $100.000. Nah, pada penyesuaian akhir tahun itu tergantung pada klasifikasinya. Contohnya perdagangan, AFS atau HTM. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan. Nah, untuk neraca itu ada 3. Yang pertama perdagangan, yaitu aset lancar dan nilai wajar. Yang kedua AFS, ada aset, nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dalam ekuitas atau OC. Yang ketiga ada HTM, yaitu aset tidak lancar dan biaya diamortisasi. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Ini juga ada 3. Yang pertama perdagangan, yaitu keuntungan atau kerugian dalam laba bersih. Yang kedua ada AFS, ini hanya keuntungan dan kerugian yang terrealisasi dalam laporan. Yang terakhir ada HTM, yaitu pendapatan bunga yang diakui. Perkenalkan, nama saya Siti Bunga Anju Permata dengan NPM akhir 166. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait debt investment trading. Nah, apa sih debt investment trading itu?
Nah, debt investment trading adalah investasi perusahaan pada surat utang. Nah, itu seperti obligasi, notes, atau instrumen utang lainnya. Nah, yang dibeli dengan tujuan dijual kembali dalam waktu singkat. Umumnya itu biasanya kurang dari 1 tahun untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga pasar. Nah, disebut trading karena tujuan utamanya itu kan jual beli jangka pendek, bukan untuk disimpan sampai jatuh tempo. Nah, berikut ada contoh terkait debt investment trading, yang dimana berikut ada contoh penilaian portofolio investasi surat pendek pada tanggal 31 Desember 2022 untuk perusahaan Western Publishing. Nah, yang dimana untuk perusahaan ini kan memiliki 3 jenis obligasi, yaitu Burlington Northern 16% bonds, GM Corporation 7% bonds, Charter Communication 8% bonds. Nah, untuk Burlington Northern 16% bonds itu harga perolehannya atau amortisasinya itu sebesar 43.860 euro. Nah, untuk nilai wajar saat ini itu 51.500 euro. Dan maka untuk unreleased-nya itu 7.640 euro. Nah, untuk GM Corporation 7% bonds itu untuk harga perolehannya sendiri itu sebesar 184.230 euro, dan untuk nilai wajarnya sendiri itu 175.200 euro. Nah, maka unreleased-nya itu loss karena kan 175.200 itu dikurangi dengan 184.230 euro. Hasilnya yaitu 9.030 euro. Nah, untuk Charter Communication 8% bonds memiliki harga perolehan sebesar 86.360 euro. Dan untuk nilai wajarnya sendiri itu 91.500 euro. Nah, maka unreleased gain-nya itu sebesar 5.140 euro. Nah, maka hasil perhitungannya untuk total amortisasinya itu sebesar 314.450, total fair value-nya itu 318.200. Nah, maka selisih totalnya untuk net unrealized gain-nya itu sebesar 3.750 euro. Nah, perhitungan ini itu berasal dari total unrealized gain-nya tadi kan 7.640 euro ditambah 5.140 euro sama dengan 12.780. Nah, untuk total unrealized loss-nya tadi kan sebesar 9.030. Nah, maka untuk net gain-nya itu 12.780 dikurangi 9.030 euro yang hasilnya yaitu 3.750 euro. Nah, karena nilai wajar portofolio lebih tinggi sebesar 3.750 euro dari biaya perolehan perusahaan, perlu mencatat penyesuaian atau fair value adjustment sebesar 3.750 euro. Dan untuk pencatatannya itu fair value adjustment sebesar 3.750 euro pada unrealized holding gain income sebesar 3.750. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fair value option.
Nah, apa sih fair value option itu? Fair value option sendiri adalah hak yang diberikan kepada perusahaan untuk memilih mengukur instrumen keuangan tertentu, misalnya investasi, piutang, utang, dan lain sebagainya dengan nilai wajar atau fair value untuk setiap periodenya, dan mengakui perubahan nilainya langsung ke laporan laba rugi. Nah, untuk pilihan ini itu bersifat opsional, tapi jika sudah dipilih untuk suatu instrumen harus konsisten sampai aset atau liabilitas tersebut itu tidak dimiliki lagi. Nah, untuk fair value atau nilai wajar sendiri itu artinya apa sih? Nah, nilai wajar ini artinya harga yang akan diterima jika aset dijual atau harga yang dibayar untuk melunasi liabilitas dalam transaksi normal di pasar. Nah, tujuannya apa sih fair value option ini? Nah, tujuannya yang pertama mengurangi inkonsistensi akuntansi atau accounting mismatch antara aset dan liabilitas yang diukur dengan metode berbeda. Nah, yang kedua, ini itu memberikan informasi yang lebih relevan dan up to date kepada pengguna laporan keuangan. Nah, berikut ada contoh terkait fair value option yang dimana ada perusahaan Hardy HG memiliki investasi obligasi yang diterbitkan oleh Chairman Central Bank. Rencananya disimpan sampai jatuh tempo 5 tahun. Nah, posisi pada 31 Desember 2022 memiliki amortisasi sebesar 100.000 euro dan fair value sebesar 113.000 euro. Nah, Hardy memilih fair value option, artinya investasi ini itu diukur pada nilai wajar setiap akhir periodenya, dan perubahan nilainya itu diakui langsung ke laba rugi. Nah, untuk penjurnalannya sendiri itu debt investment German bonds sebesar 13.000 euro pada unrealized holding gain or loss income sebesar 13.000 euro. Nah, ini itu berarti menambah nilai tercatat investasi sebesar kenaikan nilai wajar yaitu sebesar tadi 13.000 euro dan mencatat keuangan belum terrealisasi atau unrealized gain langsung ke laporan laba rugi. Seperti itu. Nah, untuk fair value option ini itu nilai wajar lebih relevan daripada harga perolehan. Walaupun rencana awal held to maturity, tapi fair value option ini tetap memungkinkan penilaian di fair value. Dan perubahan nilainya itu dicatat langsung di profit or loss atau laporan laba rugi. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih diucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.